tingkatkan tekad kuatkan hati. Selamat siang, Assalamualaikum Bu Husnul, bagaimana kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang juga Pak Heri. Alhamdulillah saya kabarnya ya seperti inilah Pak, seperti yang Bapak lihat. Kalau Pak Heri bagaimana kabar? Alhamdulillah kabar baik buat saya, sehat selalu. Bu Husnul juga mudah-mudahan sehat selalu. Kelihatannya Bu Husnul ada beban berat nih yang mau diceritakan. Pak, saya tadi di sekolahan saya mendapatkan banyak curhat dari guru-guru di ruang guru Pak tentang salah satu murid saya Pak. Bagaimana Ibu muridnya? Apakah baik-baik saja atau mungkin ada kendala di dalam kelas atau mata pelajaran Ibu? Ya itu Pak, ada murid saya itu salah satunya itu tidak masuk ketika hari Kamis. Seperti itu Pak. Jadi saya itu merasa bingung, merasa pusing, makanya saya datang ke Pak Heri. Apakah Pak Heri punya waktu supaya kita bisa bercakap-cakap? Sebentar saja Pak. Iya Ibu, alhamdulillah siang ini saya kosong waktunya, kebetulan tidak ada kesibukan lain, silakan saja Ibu. Terus apa tujuan yang ingin Bu Husnul sampaikan dari coaching ini atau percakapan ini? Ya Pak, saya sangat berharap nanti apa yang menjadi permasalahan saya mendapatkan solusi Pak. Mengapa kok anak ini sebut saja namanya Aldivo itu pasti tidak berangkat pada hari Kamis? Apakah karena sakit? Apa karena tidak suka dengan salah satu pelajaran yang di hari Kamis? Atau ada kegiatan yang lain? Jadi saya berharap dengan adanya kegiatan percakapan ini saya mendapatkan solusi yang tepat dan terarah. Seperti itu, Pak. Ya, Ibu. Terima kasih. Setiap hari Kamis ya, Bu, kira-kira itu tidak masuk, tapi hari lain aktif ya, Ibu? Ya, Pak. Jadi permasalahannya seperti ini. Ketika hari Kamis, ini sudah 5 Kamis, Pak. Anak ini yang bernama Aldivo ini tidak berangkat. Kemudian setelah saya cek, suratnya itu yang nulis adalah dia sendiri, bukan dari wali muridnya. Setelah saya telepon, itu nomor HP-nya tidak aktif, tapi nanti sekitar jam 2 atau sore, atau bahkan malam, pasti HP-nya aktif. Seperti itu, Pak. Oh, begitu. Tadi Bu Husnul menyampaikan ada siswa yang tidak masuk setiap hari Kamis, itu karena ada mata pelajaran bahasa Indonesia mungkin, dan jarang mengerjakan tugas, apabila ditelepon tidak aktif begitu ya Bu ya? Tapi sore harinya aktif. Jadi kalau setiap hari Kamis pasti dia tidak masuk. Saya juga sudah mengkonfirmasi kepada guru yang mengajar di hari Kamis, yaitu pelajaran bahasa Inggris, informatika, pelajaran bahasa Indonesia, dan TK. Seperti itu. Tapi dari sekian banyak 4 guru itu, mereka menjawab kalau tidak ada masalah ketika mengajar Aldivo tersebut. Ya, kira-kira Bu Husnul sudah pernah meminta bantuan atau sharing dengan teman yang mata mengajar di hari Kamis sudah, itu Pak. belum, Bu? Saya sudah pernah bertanya pada salah satu guru bahasa Inggris, yaitu Bu Surya. Saya curhat, ini kok kalau hari Kamis tidak berangkat, malah Bu gurunya itu malah bertanya balik kepada saya, apa iya seperti itu? Coba dilihat jurnalnya. Tapi dia memang tidak merasa kalau ada masalah dengan
anak yang bernama Eldivo. Oh, begitu. Terus apakah ibu sudah merefleksi diri mungkin atau mungkin dalam mengajarnya ibu terlalu keras, anak jadi takut, atau mungkin ibu dalam mengajarnya kurang dalam memberikan alat peraga, atau mungkin PPT begitu, mungkin anaknya jadi bosan, atau bagaimana kira-kira ibu? Ya Pak, saya sudah mendekati anaknya secara individual di sebuah ruangan BK yang tidak ada gurunya, hanya saya dengan Aldivo. Ketika saya tanyakan, ternyata dia tidak suka dengan pelajaran bahasa Indonesia karena pelajaran bahasa Indonesia menurut dia itu teksnya terlalu panjang, narasinya terlalu panjang. Jadi dia tidak suka untuk membaca teks dan malas seperti itu Pak. Dan dia juga mengakui kalau dia itu sebenarnya tidak bisa membaca secara lancar sehingga dia malas untuk melihat atau pembelajaran bahasa Indonesia karena pembelajaran bahasa Indonesia dianggap membosankan dan teksnya terlalu panjang, Pak. Kebetulan sekarang untuk kelas 7 itu materinya adalah tentang teks, salah satunya teks deskripsi. Oh, begitu. Berarti permasalahannya sudah ketemu ya, Bu ya? Dia malas membaca karena teksnya Iya, Pak. Ternyata tidak suka pelajaran saya, Pak. Oh, begitu. Nah, karena sudah ketemu, kira-kira Ibu sudah melakukan pembelajaran diferensiasi, misal dia diberi materinya atau teksnya yang tidak terlalu panjang, Ya, begitu, atau bagaimana Ibu? rencana saya selanjutnya, karena ini kan anak sedang melaksanakan ASTS, tes seperti itu Pak. Jadi nanti rencana saya ini, saya juga berkolaborasi dengan guru BK. Yang pertama saya akan memanggil orang tuanya terlebih dahulu Pak, untuk membicarakan hal ini supaya nanti ada monitoring atau pembinaan atau pengawasan dari murid yang bernama Eldivo ini agar tetap berangkat walaupun dia tidak suka dengan pelajaran bahasa Indonesia. Kemudian saya akan merencanakan pembelajaran yang inovatif, Pak. Seperti itu. Dan kemudian saya akan memberikan semacam privat atau tambahan belajar agar supaya anak ini dapat berjalan dengan lancar. Oh iya Ibu, bagus. Sebenarnya sudah bagus itu Ibu dalam rencana ke depan karena sudah mau privat, memanggil orang tua, dan sudah menunggu hasil dulu. Mungkin ada teknik lain Ibu, misalnya rencana dengan menggunakan kartu-kartu dalam membacanya supaya lancar membaca begitu. Jadi Pak, untuk pembelajaran nanti saya akan melakukan pembelajaran berdiferensiasi menggunakan tadi kan materinya teks deskripsi. Saya akan lebih menonjolkan objektif berupa gambar atau benda agar mereka bisa menulis dan membaca atau menulis deskripsi sesuai dengan objek yang diadakan. Jadi bukan hanya sekedar teks panjang saja. Terus kemudian untuk Eldivo ini saya ada metode yaitu flashcard. Nanti diteliti dulu anaknya. Anak ini benar-benar tidak bisa membaca atau hanya sekedar tidak lancar. Kalau tidak lancar, nanti metode yang digunakan bisa menggunakan flashcard, yaitu kartu suku kata, atau menggunakan aplikasi cepat membaca. Seperti itu Pak. Kemudian saya juga akan mengajak Aldivo ini dengan beberapa teman yang belum bisa membaca untuk aktif membaca dongeng dengan disertai gambar dan tulisan yang sudah disekat-sekat suku katanya agar memudahkan dia untuk bisa belajar membaca.
Kira-kira seperti itu Pak rencana saya. Baik Ibu, itu adalah langkah yang sangat baik. Rencana aksi yang terstruktur dan fokus pada detail akan membantu Bu Husnul mengatasi Mas Aldivo tadi sudah menggunakan gambar dan suku kata itu sudah sangat baik. Kira-kira rencana itu kapan dilakukan Ibu? Ya, saya akan melaksanakan secepatnya Pak. STS ini selesai pada hari Senin, besok tanggal 30 September, dan nanti tanggal 1, Iya. kebetulan di hari Rabu juga ada ekstra. Nah, itu saya akan mulai memanggil Aldivo, bukan hanya Aldivo, tapi beberapa anak di kelas yang belum lancar membaca. Saya akan mulainya langsung nanti di tanggal 1 Oktober, Pak. Tapi sebelumnya saya akan berkolaborasi dulu bersama dengan wali kelas. Ada beberapa anak di masing-masing kelas mana yang belum lancar membaca agar bisa belajar bersama-sama dengan Aldivo tersebut. Oh iya Ibu, itu sangat bagus. Jadi dengan menemukan teman yang lain yang mungkin dengan masalah yang sama dengan Aldivo supaya nanti bisa bersama-sama terentaskan masalahnya dengan Mas Aldivo. Yes. Terus selanjutnya apa komitmen Bu Husnul terhadap rencana aksi yang sudah Bu Husnul buat? Ya Pak, yang jelas saya harus berkomitmen dengan apa yang saya katakan, apa yang saya rencanakan. Jadi melalui komitmen ini saya akan melaksanakan betul-betul, membuat jadwal, kemudian membuat jurnal, dan kemudian membuat refleksi atau perkembangan dari anak-anak tersebut. Ya, sudah sangat luar biasa Bu Husnul. Mudah-mudahan rencana yang dibuat Bu Husnul berjalan dengan lancar, baik, dan memberikan dampak yang lebih baik kepada Mas Aldivo dan teman-temannya. Terus, siapa dan apa yang dapat membantu Bu Husnul dalam menjaga komitmen Bu Husnul? Ya Pak, jelas di sini saya membutuhkan sekali dukungan dari kepala sekolah, kemudian saya membutuhkan dari teman sejawat yang mempunyai atau frekuensi sama dengan saya, contohnya guru bahasa Indonesia lain, dan tentunya saya membutuhkan dukungan dari teman sejawat guru informatika atau TIK agar ketika saya menerapkan belajar membaca cepat menggunakan aplikasi, saya bisa dibantu oleh guru tersebut, Pak. Tentunya saya juga membutuhkan alat dan bahan seperti itu. Ya Ibu, sudah sangat bagus. Rencananya nanti berkolaborasi dengan rekan sejawat. Mudah-mudahan nanti menjadi solusi yang terbaik ya Ibu. Amin. Untuk Mas Aldivo dan teman-temannya. Ya. Terus dari dukungan dari teman sejawat dan Bapak Kepala Sekolah, adakah hal lain yang ingin Bu Husnul sampaikan? Pak, tidak ada, cukup seperti itu saja permasalahannya. Oh iya Ibu, baiklah, mudah-mudahan Ibu sudah merasa lega lah. Terus sekarang bagaimana perasaan Ibu setelah berbincang pada sore hari ini? Alhamdulillah sekali saya merasa lega, beban di pundak saya itu merasa berkurang karena bagaimanapun kalau anak-anak tidak bisa membaca itu adalah tanggung jawab kita sebagai seorang pendidik, Pak. Alhamdulillah dengan pembicaraan kita kali ini saya mendapatkan solusi yang terbaik dan saya semakin percaya diri Pak untuk bisa melaksanakan komitmen dan rencana aksi saya selanjutnya. Terima kasih sekali Pak Heri. Ya Ibu, sama-sama, mudah-mudahan komitmen Bu Husnul selalu continue agar anak-anak yang seperti Mas Aldivo selalu mendapatkan solusi, misal dengan kekurangannya.
Terus Bu Kusnul sehat selalu dalam mengajar supaya lancar, keluarga Amin. juga Terima sehat kasih selalu. Pak. Terima kasih sekali. Ya Ibu, terima kasih kembali. Ya, sehat selalu buat Bu Kusnul dan keluarga. Amin. Assalamualaikum. Ya Ibu, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bulatkan tekad kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri.